Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Pastinya semoga kamu baik-baik saja. Jangan lupa untuk yang belum subscribe Sora, di-subscribe dulu. Untuk yang sudah subscribe Sora, terima kasih banyak. Seperti biasa, sebelum mulai, Sora akan promosi sebentar untuk gelang kupu-kupunya, ya, di Butterfly Soul Bracelet. Ya, kupu-kupu adalah lambang dari evolusi jiwa, ya. Dan gelang ini Sora bikin khusus untuk kamu yang punya energi-energi negatif ya, yang sering sekali merasa gelisah, kurang tenang, banyak energi negatif ya. Biar kamu bisa mendapatkan tenangan, biar kamu bisa mendapatkan kedamaian, serta juga membawa energi yang positif dengan karisma yang lebih baik. Pastinya otomatis dengan aura dan energi yang lebih positif, kamu akan lebih mudah menarik cinta dalam hidup kamu, dan otomatis sebenarnya dari batunya sendiri pun sudah ada energi penarik cinta kasih dari rose quartz ya. Kamu bisa googling rose quartz itu apa. Untuk lebih detailnya kamu bisa lihat di kolom community atau di YouTube, di Instagramnya Sora @sora_tarot ya. Gelang ini itu Sora buat khusus karena ini import. Cantik banget kalau dipakai di tangan kamu. Ya, Sora saat ini adalah lagi buka PO dan Sora hanya mengutamakan untuk yang PO duluan. Ya, nanti kalau barangnya datang, sisanya adalah untuk yang ready, itu untuk yang main cepet-cepetan. Ya, jadi silakan harganya cuma 165.000 aja, belum ongkir ya. Silakan kamu bisa pesen. Ya, untuk yang cowok sabar ya. Sora lagi mencoba untuk cari yang memang bagus untuk cowok. Dan kalau enggak kamu juga bisa belikan untuk pasangan kamu. Ya, oke. Mari kita akan coba untuk pembacaannya. Terima kasih ya sudah dengarkan promo Sora. Oke, sekarang kita akan memulai pembacaannya. Motonya atau pembacaannya temanya adalah moto Sora. Temanya adalah apa ya? Temanya adalah waktu dan pengalaman ya. Waktu dan pengalaman ya. Mengajarkannya ya kamu adalah arti cinta sesungguhnya. Jadi ada waktu, ada pengalaman yang mengajarkan dia bahwa sesungguhnya kamu adalah arti sebuah cinta sejati. Wow, ya jadi cinta yang mendalam. Kita mau lihat dulu siapa orang ini dan bagaimana kisah kalian. Ya, sebentar ya, Sora mau coba pakai kartu yang lain. Tiba-tiba terpanggil nih mau pakai kartu yang lain. Oke. Oke, sebentar ya, kita akan mau lihat siapakah orang ini. Siapakah orang ini? Hap. Orang ini adalah orang yang sedang mengalami periode sulit ya, apalagi sekarang dalam hidupnya. Langsung terbuka di kartu yang awal. Orang yang sedang mengalami situasi yang sulit. Ya. Kalau soal sini ada yang sedang masalah dalam segi ekonomi ya. Oke, ada yang sedang mengalami segi ekonomi, ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya, sedang mengalami periode yang cukup kelam di dalam hidupnya dia. Oke, kesulitan. Ya, orang ini mungkin sebelumnya adalah seseorang yang tampil dengan tampilan yang ada sisi sombong di dalam dirinya dia, ada sisi angkuh di dalam dirinya dia. Ya, dulu mungkin dia adalah orang yang mungkin merasa bahwa dia punya banyak uang ya, atau ada yang merasa dirinya cukup stabil dari segi finansial ya, dan orang ini sangat mengejar yang namanya materi ya. Namun saat ini situasinya berbeda. Pada saat ini situasinya adalah keuangannya sedang bermasalah ya. Orang yang pingin deh bisa bangkit lagi ke situasi dia yang dulu ya. Mungkin dulu dia adalah orang yang ada uang, orang yang cukup berada ya. Beberapa itu sama kamu itu awalnya bersikap hanya seperti roman picisan ya, cinta-cintaan yang mungkin tidak begitu serius awalnya sama kamu ya. Ini adalah orang yang bersikap kekanak-kanakan ya, dari segi usia maupun umur. Ada banyak yang usia sama umur sama ya. Dari usia atau perilaku itu agak kekanak-kanakan ya. Namun ya, orangnya sebenarnya adalah orang yang romantis. Oke. Dan orang ini sekarang sedang berjuang untuk bisa bangkit kembali. Khususnya untuk masalah finansial. Sehingga sebenarnya untuk
Percintaan orang ini pun akhirnya banyak yang tidak awet. Sora melihat di sini percintaannya dia tuh banyak yang tidak lasting long gitu ya. Yang karena mungkin banyak yang nggak seriusnya ya. Banyak yang mungkin mau sama dia pun cuman karena mau, ada maunya aja. Ya, pemanfaatan, mungkin hanya mau uangnya dia secara materi gitu ya. Orangnya juga sebenarnya orang yang kerjanya itu, kalau dia bekerja di dalam tim ya, dan dia sebenarnya butuh orang yang menjadi support sistemnya dia. Oke. Orang ini lagi nggak baik-baik aja. Orang ini sedang memperjuangkan untuk bisa membangun kembali dirinya dia yang dalam situasi sulit, dalam kemerosotan ya. Karena orang ini sering tidak bijak sama perasaan dia sendiri. Jadi ini banyak ngomongin hal-hal yang real ya, secara nilai materi. Sekarang kita mau lebih lanjut ciri-cirinya dia. Orang yang ambisius, orang yang penuh dengan teka-teki, orang yang pingin dipandang, orang yang tampil dengan tampilan tuh pingin direspek, punya power, punya kekuasaan ya. Kalau soal di sini, orang yang eksplorasi, orang yang selalu punya dua sisi. Karena kadang dia tidak menunjukkan emosinya secara nyata ya. Ada beberapa yang cenderung lebih galak ya, lebih tegas. Tuh. Dan di sini kalau Sora lihat ada yang sedang mungkin belajar lagi ya. Mungkin ada yang entah itu workshop, entah itu lagi kuliah S2 atau S3 lagi, itu ada ya. Tapi artinya dia itu senang banget belajar, apalagi untuk segala sesuatu yang bisa menghasilkan buat dia ya, berupa materi. Oke. Orang ini itu adalah orang yang bisa saja dia itu berjarak dari kamu ya. Mungkin saja beda kota, mungkin saja beda pulau, bisa juga beda negara dari kamu. Yang dia itu kayak punya keinginan untuk masa depan itu seperti jadi orang berhasil, jadi orang sukses. Dia itu punya ambisi untuk punya power dan punya kesuksesan. Di satu sisi, dia sedang mencoba untuk mengawasi kamu dari kejauhan atau stalking kamu. Sora lihat, tapi nggak semua ya. Sebelumnya mungkin adalah orang-orang yang sudah berumah tangga ya. Jadi bisa saja kamu terlibat dalam third party situation ya. Bisa saja dia sudah punya keluarga yang sebenarnya cukup baik-baik aja, cuman dia memang ada punya ambisi yang berlebihan untuk punya mau lebih daripada satu, itu ada ya. Dan ada yang kalau Sora lihat, dia adalah seseorang yang pernah mengghosting kamu ya, orang yang pernah meninggalkan kamu begitu saja ya, sehingga kamu merasa kecewa, kok aku seperti di PHP-in, sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik gitu loh ya untuk dia, tapi dia meninggalkan kamu begitu saja ya. Jadi kalau soal di sini ada yang ghosting, ada yang walk away, ada yang istilahnya menjauh lah ya dari kamu. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang waktu dan pengalaman ajarkan sama dia. Wow. Kita mau lihat ya, apa yang waktu dan pengalaman ajarkan sama dia tentang kamu dan arti cinta sejati. Pengalaman dan waktu mengajarkan dia bahwa selama ini dia itu adalah orang yang sangat ego. Dan harusnya dia lebih banyak introspeksi diri sama hidupnya dia. Hidup dia itu kalau Sora lihat banyak kekalutan, banyak ketidaktenangan, banyak kebingungan. Ya, yang mana banyak hal-hal yang dia rencanakan itu semua tidak berjalan dengan lancar, dan dia menyadari bahwa itu semua karena ego dia, termasuk dengan hubungan dengan kamu. Mungkin kamu adalah orang yang sama ini juga sudah mengingatkan dia betapa dia itu sangat ego. Harusnya dia introspeksi diri, gitu loh. Tapi selama ini dia selalu membela dirinya, gitu loh. Sehingga dia tuh nggak bisa belajar. Nah, itu yang sudah sering kamu omongin sama dia, ya. Dan di bawah alam sadar, ya. Dia itu tahu bahwa kamu itu selama ini sudah menjadi seseorang yang sebenarnya dibalik sikap kamu yang mungkin bisa keras sama dia dan sebagainya. Kamu adalah seseorang yang sebenarnya pingin melindungi dia. Kamu sudah sering ingetin dia, kalau kamu begini terus, kamu dapat masalah. Kalau kamu begini terus, kamu akan jatuh.
gitu loh. Dan di balik sikap kamu yang kerasin dia, kamu sebenarnya berusaha menjaga dan melindungi dia, gitu loh. Kamu juga mengajarkan dia apa sih arti sebuah kehidupan ini. Tujuan kehidupan ini kamu maunya apa? Tujuan hidup kamu tuh apa gitu. Jadi kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang punya sisi itu mengetahui banyak hal dengan banyak belajar. Kamu banyak ngasih dia pelajaran. Kamu banyak ngasih dia bimbingan. Kamu kasih tauin dia. Jadi kamu tuh juga menjadi seorang guru ya buat dia, menjadi seorang pengajar buat dia gitu loh. Artinya gini, kalau memang dia salah, kamu akan membetulkan gitu loh. Nggak cuma sekedar karena sayang, karena cinta ya udah salah didiemin gitu kan, dibenar-benarkan, enggak. Sebenarnya kamu kerasin dia, itu adalah bentuk rasa sayang dan cinta kamu. Ya. Dan kamu selalu menjadi seseorang yang bisa dia andalkan. Kamu selalu bisa dipercaya, kamu memegang janji. Artinya, mungkin dengan yang lain-lain, dia tahu bahwa dia itu pernah dia merasakan yang namanya dibohongi. Dia merasa yang namanya ditipu. Dia merasa yang namanya dihianati. Ya kan? Akhirnya merasakan kan? Gitu loh. Hukum karma tuh ada. Rasanya dihianati tuh nggak enak dan itu dia rasakan. Ya. Dan dia merasakan bahwa kamu adalah sumber dari segala keberuntungan dia. Ya, kamu adalah orang yang selalu bisa mengusahakan apapun buat dia. Kamu akan membantu dia segala-galanya yang kamu bisa dan kamu mampu, ya. Dan kamu selalu mendukung dia, gitu loh. Meskipun sekarang mungkin orang-orang meninggalkan dia, dia tahu bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan dia meskipun dia dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, ya. Dan secara jiwa, ya, dia tahu bahwa tanpa adanya kamu, jiwa dia tidak bahagia tanpa kamu. Ternyata kamu memberikan dia kebahagiaan dari segi jiwa, gitu loh. Sebentar ya. Oke, kita akan coba lihat lebih jauh lagi waktu dan pengalaman mengajarkan dia apa, itu kan? Dia mengajarkan bahwa dia punya karmic situation sama kamu. Third party yang sudah berjalan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mengikat. Untuk kamu, disesuaikan kondisinya. Untuk kamu yang third party, ini harus jadi concern lebih ya. Dan dia menyadari bahwa hanya masalah waktu dia akan kembali ke kamu. Hanya masalah waktu dia akan kembali ke kamu. Jadi dia tuh merasa bahwa intuisi dia bilang bahwa memang kalian itu akan terpisahkan ya. Itu memang sudah alurnya seperti itu. Tapi nanti akan ada persatuan kembali. Itu yang dia rasakan. Oke. Sora jangan diserang ya. Sora nggak bela pihak manapun, third party, fourth party, Sora netral. Ya. Dan dia tahu kamu bukan cuma jadi pasangan, kamu jadi teman baiknya dia. Ya. Jadi apa ya kalau Sora bilang di sini ya. Jadi kamu tuh bukan cuma jadi pasangan menyek-menyek, tapi kamu juga jadi seorang sahabat yang mendukung, ya. Dan selama ini keraguan dia itu sudah terlihat jawabannya, gitu loh. Bahwa jiwa tidak bisa dibohongi dan kenyataan yang ada gimana. Seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa diharapkan, gitu loh. Dia mencoba mencari pengganti kamu. Tidak ada yang bisa memahami dia seperti kamu. Tidak ada yang bisa untuk mengerti dan mendalami jiwanya dia seperti kamu. Ya. Selama ini dia pikir biasa-biasa aja ya. Ternyata pengalaman mengajarkan dia yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Sebenarnya emosi dia yang selama ini cuma dengan menggebu-gebu gitu ya. Itu ternyata cuma dengan rasa dia yang menggebu-gebu ambisi ya, ternyata itu nggak ada artinya. Ya, ternyata cinta sejati itu ada di kamu. Gitu. Ternyata cinta sejati itu banyak kok dari mereka yang bermimpi, mendapatkan petunjuk ya bahwa kamu adalah seseorang yang
seharusnya bersama dengan dia. Bahwa ada mimpi-mimpi yang memberikan petunjuk ke arah kamu gitu ya. Bahwa hati dan pikiran dia selalu terkoneksi dengan kamu, dan kamu selalu mencintai dan menyayangi dia dengan ikhlas dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Mengalir seperti yang seharusnya. Ya. Oke, jadi hati dan pikiran dia tuh kosong kok, tanpa kamu, terombang-ambing, berantakan, gak ada kamu. Jadi ya cinta sejati itu memang harus bersama-sama. Cinta sejati itu berdasarkan ketulusan dari energi hati yang tidak bisa dibohongi. Ini membuat dia proses banyak belajar. Kamu membantu dia juga sebenarnya untuk belajar mengubah sisi jiwa dia yang terdalam. Sebenarnya kalau seorang merasakan ya, kalau khusus untuk yang tertati situation ya, seorang merasa sebenarnya kamu tidak punya energi yang terlalu kuat untuk mendominasi dia sebenarnya. Kamu banyak di sini yang cukup paham situasi kamu ya. Artinya kalau memang dia mau balik ke pasangannya, ya sudah balik saja, nggak apa-apa. Ngomong aja gitu ya. Yang penting kamu sudah sayang dan cinta dia dengan setulus-tulusnya, tidak bisa memiliki dia pun. Banyak yang Sora lihat di sini, Sora rasakan menyadari sebenarnya. Gitu loh. Banyak yang bermimpi ya. Oke, soal kamu, dan banyak yang keterbutuhan kamu. Kamu banyak mengajarkan dia tentang arti mencintai diri sendiri. Dengan diri dia sekarang yang sedang hancur, sedang jatuh, sedang berantakan. Dengan hidup dia yang sungguh rumit ini, dia menyadari bahwa ini adalah hasil dari apa yang sudah dia tabur. Harus dia tuai. Lalu Sora, kedepannya akan gimana di antara kalian? Ya. Ada rasa kecewa. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa sakit yang tertinggal di sana. Ya. Sora lihat, dia itu membungkam hati dan perasaannya. Artinya apa? Dia tidak benar-benar bisa melupakan kamu. Ya. Tidak bisa benar-benar melepaskan kamu. Tapi untuk energi sebuah pergerakan ke arah kamu itu sangat lambat. Karena dia masih penuh dengan keraguan. Masih penuh dengan hal-hal yang dia tidak tahu dia mau ngapain. Under the deck-nya itu banyak perenungan. Ya. Jadi kalau Sora lihat, dia sudah memahami gitu loh. Kalau kamu tuh sebenarnya yang memang terbaik untuk dia. Dia pun akan sulit untuk melupakan kamu, melepaskan kamu. Dan ikatan secara emosi itu masih selalu ada. Masalahnya, ya, dia juga tahu kondisi dan situasi membuat kalian mungkin tidak bisa bersama-sama secara logika. Keadaan dia yang sedang baik, posisinya dia, gitu loh. Dan banyak keraguan-keraguan lain, banyak yang harus dia putuskan. Jadi kalau Sora lihat di sini, maaf ya, untuk kalian yang terpati situation, kalau Sora lihat di sini, dia tidak berani mengambil keputusan untuk meninggalkan pasangan dia untuk kamu. Hati dia memang punya kamu, tapi secara Sora bilang ya, secara status ya, mungkin dia agak sulit memberikan kamu status yang kamu mau. Dia membungkam hati dia karena banyak pertimbangan dia, ya, banyak pertimbangan dia. Karena ini melibatkan banyak orang, melibatkan finansial, melibatkan keluarga, melibatkan banyak orang yang sangat complicated, ya. Jadi dia memendam dan menyimpan rasa cinta dia dan sayang dia itu di dalam hatinya dia buat kamu. Artinya dia sudah tahu. Kalau kalian pasangan jiwa. Pasangan jiwa, ingat tidak harus selalu bersama-sama. Sora hanya membacakan energi apa adanya. Pergerakan itu sangat lambat Sora rasakan. Hampir tidak ada terasanya adanya gerakannya. Jadi, dia menyadari, dia ngawasin kamu, masih kepoin kamu, intuisi nggak bisa dibohongin, tapi pergerakan, kalau kamu mengharapin ada aksi, sorry to say, Sora melihat sulit untuk dia datang dan kembali dan punya relasi lagi sama kamu yang apalagi untuk arah yang lebih serius lah, pernikahan dan sebagainya. Tapi secara jiwa itu tidak bisa dipungkiri, memang ada koneksi. Oke. Jadi untuk kamu yang tertati situation, yuk terima ini bahwa memang jiwa bersatu walaupun memang mungkin fisik tidak bisa bersatu. Lanjutkanlah hidup kamu. Ya.
Jadi jadilah sosok yang tangguh, yang kuat ya. Memang kadang-kadang kita dipertemukan sama seseorang bukan untuk bersatu sama-sama, tapi membawa pembelajaran buat kedua sisi sih. Sora baru ngomong pembelajaran. Pembelajarannya apa dari hubungan ini yang bisa kamu dapatkan? Oh, ini loh yang namanya cinta. Oh, ini loh yang namanya soulmate. Oh, ini loh yang namanya jiwa. Ya, kadang-kadang terhalang dengan kondisi dan kenyataan bahwa memang status dan sebagainya itu tidak mungkin. Dia butuh kamu banget sebenarnya, ya. Doakan, kirimkan energi positif, ya. Kalau memang dia ada jodoh sama kamu pun nggak akan kemana-mana. Kalau memang akan bersatu, ya akan bersatu. Tapi kalau enggak, jangan dipaksakan. Kamu tetap bisa jadi temannya dia kok. Ya, jadi meskipun balik itu kalau seorang saranin lebih ke arah teman. Ya, karena kan situasi dia yang nggak mendukung, kamu juga nanti malah jadi tertekan karena kamu merasa bahwa disudutkan ya dengan situasi menjadi orang ketiga, pelakor lah, pebinor lah, apapun itu ya. Jadi yuk temukan cinta kamu yang lain ya. Bolehlah ada ikatan gitu loh, tapi kita harus menyadari bahwa kenyataan di depan mata tidak bisa dipungkiri. Ya, suara jadi sedih deh bacanya. Udah lama nggak baca yang sesedih-sedih gini. Yuk tetap jadi teman yang baik untuk dia ya. Itu aja sih buat Sora. Ya, Sora berharap kamu nanti bisa ketemu kok sama orang lain yang mungkin bisa lebih tepat untuk kamu. Energi hari ini banyak dari sign Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada Pisces. Dan juga ada Cancer. Itu sih yang cukup dominan, sama ada beberapa dari Aries, Leo, dan Sagittarius. Tinggal diulang aja yang tadi seorang ngomong apa ya. Jadi sedih. Yuk energi pelepasan, yuk cari yang lain yuk gitu. Ada kok, banyak kok kisah-kisah soulmate yang nggak berakhir sama-sama, tapi tetap jiwa itu tidak bisa dibohongi. Energi biarlah ada di sana, hidup tetap kita lanjutkan. CJYAI. Kenapa Sora ngomong kayak gitu? Sora nggak mau kamu dipojokkan. Sora tahu niat kamu sayang dia, ya. UFG. NDV. QO. Kita lagi ya. R, S, dan I. Dicek nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan, nama kota, dan sebagainya. Boleh di pause dan di zoom. Itu dari Sora ya, jadi nggak usah ditunggu ya. Hal yang sudah berlalu ya sudah. Ya, kalaupun dia datang ya sudah. Jadi saja teman, berikan dia banyak masukan dan pelajaran. Carilah orang yang bisa memang untuk kamu seutuhnya. Kalau sekarang memang jiwanya dia untuk kamu, tapi tubuh dan yang lainnya kan nggak bisa untuk kamu. Kesian kan kamunya gitu loh. Sora kesian sama kamunya. Oke. Untuk yang Sora tuh kapan dapat jodohnya dan berikutnya, nah nonton yang video yang lain, pertemuan dengan orang baru, kedatangan yang lain, dan bla bla bla, itu udah banyak banget. Silakan ditonton, semoga akan segera datang dan terjadi sama hidup kamu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja, ya. Dan untuk yang mau memesan barang atau pingin personal reading, silakan linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.